Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Muhammad Akbilia R, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu fenomena yang umumnya terjadi di kalangan remaja. Fenomena apa itu? Yaitu fenomena seks bebas di kalangan remaja. Nah, kemudian fenomena ini akan kita kaji, akan kita bedah, akan kita analisis bersama berdasarkan aspek-aspek perkembangan psikologis. Belum ke pembahasan inti, kita harus tahu dulu dong sebetulnya siapa sih yang disebut dengan remaja itu. Apakah yang disebut dengan remaja itu ini? Atau yang ini? Atau mungkin yang ini? Nah, kita belum tahu sebetulnya yang mana yang disebut dengan remaja itu. Maka kita definisikan terlebih dahulu apa itu remaja. Remaja adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa, di mana pada masa ini individu mengalami pematangan baik secara fisik ataupun secara psikologis. Nah, itu definisi dari remaja. Adapun rentang usia dari remaja ini dimulai dari umur 12 tahun hingga ke 21 tahun, yang dimana terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase remaja awal, kemudian fase remaja, dan fase remaja akhir. Setelah kita mengetahui siapa itu remaja, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa itu seks dan apa bedanya dengan gender. Simpelnya begini teman-teman, seks itu berhubungan dengan Mr. P dan Mrs. V. Itu untuk seks. Sedangkan untuk gender, itu masalah maskulin dan feminim. Artinya, kalau seks itu jenis kelamin secara organ, sedangkan gender itu jenis kelamin secara sosial. Itu perbedaan antara seks dan gender teman-teman. Nah, adapun yang kita bahas pada video kali ini yaitu fenomena seks bebas. Artinya kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih yang disebut dengan seks bebas itu? Seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma di masyarakat. Itu merupakan definisi dari seks bebas teman-teman. Intinya, seks bebas itu segala perbuatan yang dilakukan oleh individu di mana perbuatan tersebut berhubungan dengan perbuatan-perbuatan seksual yang bertentangan dengan norma-norma di masyarakat. Itu definisi dari seks bebas. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nih, siapa sih yang disebut dengan remaja, kemudian apa itu seks, bagaimana perbedaannya dengan gender, dan kita juga sekarang sudah mengetahui apa itu seks bebas. Nah, maka dari itu, kita sekarang langsung masuk ke pembahasan inti dari video ini, yaitu menganalisis fenomena seks bebas di kalangan remaja berdasarkan aspek-aspek perkembangan psikologis. Aspek yang pertama, yaitu aspek fisik. Nah, pada masa remaja, seorang individu akan mengalami yang namanya pubertas, di mana pada masa ini diantaranya ditandai dengan untuk laki-laki mengalami mimpi basah, kemudian tumbuh jakun, tumbuh kumis, janggut, dan tanda-tanda yang lainnya. Adapun untuk perempuan, dia akan mengalami yang namanya menstruasi, kemudian tumbuh payudara, di area pinggul pun dia akan lebih melebar, dan juga tanda-tanda yang lainnya. Nah, perkembangan fisik ini juga ternyata dari segi reproduksi, dari segi hormon, pada masa remaja itu mulai diproduksi hormon-hormon reproduksi sehingga meningkatkan gairah seksual seorang remaja. Aspek yang kedua yaitu aspek emosi. Nah, sebelumnya Hadassah ia merumuskan bahwa emosi adalah situasi psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat dilihat dari reaksi wajah dan tubuh. Intinya, emosi itu merupakan suatu reaksi yang keluar dari individu terhadap keadaan yang ia terima. Seperti itu. Adapun remaja, ia akan mengalami yang namanya ketidakstabilan emosi. Ia kadang-kadang mudah marah, ia kadang-kadang mudah baper, ia mudah juga untuk terpancing emosinya, terpancing hasrat biologisnya, terpancing kesedihannya, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, banyak remaja yang
karena mengalami ketidakstabilan emosi, ia menyalurkan emosinya ke seks bebas. Karena dengan seks bebas ia akan merasakan yang namanya kenikmatan, ia akan merasakan yang namanya kesenangan. Aspek yang ketiga yaitu aspek bahasa. Nah, di sini menurut Erikson, remaja memasuki tahapan psikososial yang disebut sebagai identity versus role confusion. Hal dominan yang terjadi di sini adalah pencarian dan pembentukan identitas. Remaja ingin diakui sebagai individu unik yang memiliki identitas sendiri. Nah, di sini berdasarkan aspek perkembangan bahasa, kita dapat mengetahui berdasarkan teori yang telah disebutkan oleh Erikson tadi, di mana remaja itu yaitu ingin memiliki identitas yang diakui oleh orang lain. Salah satunya berkaitan dengan fenomena seks bebas di kalangan remaja. Tentu seorang laki-laki atau seorang perempuan, ia ingin memikat hati lawan jenisnya. Nah, kita tahu bahwa seorang anak SD ketika ia akan berpacaran, ia tidak akan banyak bergombal-gombal. Tapi lihat ketika anak SMA, anak SMP, anak kuliah, ia ingin berpacaran, ingin memikat hati lawan jenis, yang menggunakan kata-kata yang begitu manis. Nah, maka dari itu, disinilah perkembangan bahasa dari seorang remaja berperan. Dengan bahasa, ia mengharapkan ia menjadi seseorang yang unik di mata lawan jenisnya. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai 3 aspek, yaitu aspek fisik, aspek emosi, dan aspek bahasa. Katakanlah ketiga aspek ini bisa menjadi penyebab kenapa sih seorang remaja berani melakukan yang namanya seks bebas. Nah, lantas dari sini timbul pertanyaan, sebetulnya apakah seks bebas itu merupakan konsekuensi logis dari adanya perkembangan ketiga aspek ini? Nah, pertanyaan ini bisa kita jawab dengan melihat aspek yang keempat, yaitu aspek kognitif. Dalam Dictionary of Psychology karya Drever, dijelaskan bahwa kognisi adalah istilah umum yang mencakup segenap model pemahaman, yakni persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Berdasarkan definisi kognisi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kognisi itu tidak terbatas pada kepintaran yang berbau IQ teman-teman, melainkan lebih luas dari itu, yaitu mencakup penalaran, mencakup penilaian, mencakup imajinasi, mencakup persepsi, mencakup pemaknaan dari sesuatu hal, dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana sih kondisi kognitif di masa remaja? Menurut Piaget, individu pada masa remaja memasuki tahap pelaksanaan formal dalam kemampuan kognitif. Maksud dari Piaget di sini adalah seorang individu pada masa remaja, ia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Apa pertanggungjawaban apabila ia melakukan perbuatan yang baik, apa pertanggungjawaban apabila ia melakukan perbuatan yang buruk. Maka pertanyaan yang tadi diajukan mengenai apakah seks bebas ini merupakan konsekuensi logis dari adanya perkembangan dari 3 aspek bahasa, fisik, dan emosi tersebut, ternyata tidak, karena di sini ada aspek yang keempat yang mengendalikan. Walaupun dari segi fisik hormon reproduksinya berkembang, tumbuh, walaupun dari segi emosi ia tidak stabil, ia cenderung ingin mencari kesenangan, walaupun dari segi perkembangan bahasanya ia memiliki kecenderungan untuk mau diakui orang lain, di mana ia itu unik, di mana ia itu memiliki identitas diri. Ternyata ketiga aspek ini dikendalikan oleh aspek yang keempat, yaitu aspek kognitif. Seorang individu, seorang remaja mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Selanjutnya, aspek kelima, yaitu aspek moral. Adapun definisi dari moral ini, moral berasal dari bahasa Latin mos, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, nilai-nilai, atau tata cara kehidupan. Simpelnya begini teman-teman, moral itu merupakan seperangkat aturan yang disepakati oleh masyarakat yang bila mana peraturan tersebut dilanggar tentu akan menimbulkan suatu konsekuensi berupa hukuman. Seperti itu teman-teman. Nah, berkaitan dengan fenomena seks bebas di kalangan remaja ini, kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya pada tahap perkembangan usia remaja itu sudah mengerti apa itu moral.
remaja itu sudah mengerti sejauh mana ia harus bertindak karena ia sudah mengerti adanya moral yang membatasi tindakannya tersebut. Lantas ketika seorang remaja melakukan seks bebas, yang dimana seks bebas itu berarti segala tindakan seksual yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan, berarti sesungguhnya ia telah menyalahi kodratnya sendiri sebagai remaja. Yang terakhir, ini merupakan aspek yang paling penting dibanding kelima aspek yang telah dijabarkan tadi, yaitu keenam, aspek agama. Mengapa aspek ini menjadi yang paling penting? Karena kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan tidak boleh satu detik pun, di kapanpun dan dimanapun kegiatan yang kita lakukan itu keluar atau tidak mengandung nilai-nilai ketuhanan, teman-teman. Artinya kelima aspek ini pun haruslah berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Nah, selain itu 5 aspek yang tadi dijabarkan tadi, yaitu aspek fisik, aspek emosi, aspek bahasa, aspek moral, aspek kognitif, itu semua menjadi bahasan dalam agama. Artinya agama telah memberikan aturan-aturan atau batasan-batasan dalam pelaksanaan mengenai kelima aspek ini. Nah, adapun perkembangan remaja mengenai aspek keagamaan ini, seharusnya remaja sudah lebih mengenal Tuhan dibanding masa sebelumnya, yaitu masa anak-anak. Seharusnya remaja sudah lebih mengerti hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam agama, sehingga ia tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Mengenai fenomena seks bebas dalam pergaulan remaja ini, Islam memberikan pandangannya, yaitu kita kutip Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Di situ terjemahannya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, teman-teman, berdasarkan ayat ini kita dapat mengetahui bahwa walaupun seorang remaja mengalami pertumbuhan dari segi organ reproduksi, walaupun ia segi aspek emosi seringkali tidak stabil, walaupun dari segi bahasa ia ingin memiliki identitas diri, ia ingin memiliki keunikan, yang dimana dengan keunikan dari identitas dirinya tersebut ia bisa memikat hati lawan jenis. Namun di sini agama memberikan batasan bahwa walaupun kita semua mengalami perkembangan seperti itu, kita harus tetap menjauhi yang namanya zina, dan seks bebas termasuk ke zina. Dan berdasarkan ayat ini, zina merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Kemudian agama juga bukan sekedar memberitahu keburukan akan zina, bukan hanya sekedar memberitahu bahwa seks bebas itu bertentangan dengan agama, melainkan agama juga memberikan solusi, teman-teman, bagaimana seorang remaja itu harus bersikap. Nah, di sini kita kutip Al-Quran surat ke-24, yaitu Quran surat An-Nur ayat ke-30 sampai ke-31. Terjemahannya Quran surat An-Nur ayat ke-30, yaitu, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, teman-teman, berdasarkan ayat ini, agama memberikan peringatan kepada kita bahwa kita harus menjaga kemaluan kita dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjaga pandangan kita, kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surat An-Nur ayat ke-31, di sini dijelaskan bahwa katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah nampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah
mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, itulah pemaparan dari segi aspek agama. Aspek agama ini sekali lagi bukan hanya memberitahu bagaimana perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh remaja, melainkan juga melalui aspek agama ini kita bisa menjadi tahu bagaimana solusi untuk menangani perkembangan remaja yang seringkali tidak teratur. Cukup sekian video kali ini. Sedikit kesimpulan, intinya teman-teman mengenai fenomena seks bebas di kalangan remaja ini merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh remaja, sekalipun walaupun remaja memiliki potensi untuk melakukan seks bebas, mengingat dari segi perkembangan fisik ia mengalami pertumbuhan dari segi organ reproduksi, kemudian dia mengalami pematangan dari segi organ reproduksi, ia juga mengalami ketidakstabilan dari segi emosi, kemudian dia juga memiliki rasa ingin diketahui, rasa ingin diakui oleh lawan jenis. Namun tetap kita semua harus bisa mengatur diri sendiri, kita harus bisa menguasai diri sendiri, kita harus bisa menahan nafsu dari diri sendiri untuk tidak terjerumus ke yang namanya seks bebas. Maka dari itu saya mengajak kepada rekan-rekan semuanya untuk senantiasa menjauhi seks bebas, karena seks bebas merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi diri kita semua. Nah, cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.